Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Di bulan Desember ini saya percaya bahwa kita semua sedang mempersiapkan segala yang terbaik, karena kita tahu di bulan Desember ini adalah kelahiran Tuhan Yesus. Dan mari kita sama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami persembahkan Tuhan ibadah hari ini dari awal sampai selesai. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus
Sebab tidak ada nama yang lain di muka bumi ini kecuali nama Yesus yang kami tinggikan, yang kami sembah Tuhan. Ku nanti hadir-Mu Tuhan, ku nanti Engkau seumur hidup kami. Kami tidak mau yang lain, hanya Engkau Yesus. Engkau yang memuaskan hasrat kami, Kau yang memenuhi semua
Indonesia menyembah Tuhan. Indonesia menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Indonesia. Terima kasih untuk tanahnya, udaranya, airnya. Terima kasih untuk Bapak Presiden kami. Terima kasih untuk wakil bahkan sampai kementerian yang ada di pelosok-pelosok daerah. Kami memberkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kami memberkati seluruh jajaran pemerintahan, bahkan rakyat Indonesia. Semuanya damai sejahtera berasal daripada Tuhan turun atas bangsa ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar nama Tuhan ditinggikan atas bangsa ini. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Engkau jaga Indonesia ini keamanannya. Engkau menjaga Tuhan, dijauhkan daripada bencana alam. Patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang kami tahu Tuhan mengasihi bangsa ini. Yang kami tahu Tuhan Kau berdiri Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau memberkati Tuhan Rock Ministry. Kami memberkati gembala senior kami yang terkasih, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala Jabodetabek Serang Banten, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Kami memberkati Tuhan Bapak Gembala kami di Pantai Indah Kapuk, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Tuhan Yesus, kemanapun mereka pergi, tanda-tanda heran menyertai mereka. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Yesus. Diberkati rumah tangganya, diberkati penggembalaannya, diberkati apapun yang mereka kerjakan dalam kebenaran Tuhan, buat berhasil Tuhan, buat beruntung di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga memberkati setiap gembala yang ada di Jabodetabek Serang Banten bersama seluruh penggembalaannya. Kami memberkati setiap mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh melihat buah-buah yang luar biasa yang mereka hasilkan karena kebenaran yang hidup di dalam mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati Tuhan semua jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga memberkati generasi yang ada dari Rocky, Teens, juga kayak Gizi Tuhan. Semuanya Tuhan, generasi-generasi mereka berdiri bagi bangsa ini. Akan lahir anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan dalam nama Yesus untuk memimpin bangsa ini menjadi pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan. Semuanya berasal dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka, kami mau katakan Tuhan Yesus baik terus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Berapa banyak bersuka cita, lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Yes, sebab Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Yes. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom buat semua warga kerajaan yang menyambut kedatangan Sang Raja pertama kali sebagai anak domba Allah. Anak domba Paskah kita, Kristus yang telah dipersembahkan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah direncanakan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya melayani Tuhan 46 tahun. It means paling sedikit saya membaca Alkitab 40 kali ya, paling sedikit. Atau merayakan Natal sudah tak terhitung. Tetapi pada waktu saya membaca kembali narasi dalam Lukas pasal kedua, ketika gembala-gembala sederhana, marketplace ini, gembala-gembala sederhana, mereka bukan tokoh utama. Mereka cuma menjaga domba-domba yang dipersiapkan buat korban di bait Allah. Tetapi Tuhan itu tidak melihat pangkat. Tuhan memilih yang paling rendah untuk ditinggikan. Seperti nyanyian Maria yang saya ajarkan minggu yang lalu. Tetapi yang menarik di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang 16, and they came with haste and found Mary. Sebelumnya katakan begini, mari kita melihat perkara ini. Perkara ini di dalam bahasa aslinya menarik sekali, saya baru lihat. Rema. Marilah kita melihat rema ini yang dinyatakan pada kami. Rema apa? Yang disampaikan oleh malaikat, tetapi juga Sang Logos dan Sang Rema. Saya percaya ada orang tidak membedakan antara Logos dan Rema, tapi dikatakan pakai iman datang oleh Rema akan firman Allah. Yesus adalah Sang Logos itu dan Sang Rema. Mereka mendapatkan pewahyuan bahwa yang datang ini adalah the Lord God Adonai, the Lord Yahweh, dan seorang deliverer, seorang juru selamat. Saya kaget melihat itu. Kenapa disembunyikannya? Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita menerima firman Allah, anggap itu bukan pengetahuan. Sebagai contoh, para ahli Taurat sangat mengerti kapan Kristus datang, bagaimana dia akan datang, dengan cara apa, bahkan di kota mana, yang cuma jarak 5 km, paling jauh 6 km dari Yerusalem. Mereka menantikan kedatangan Mesias, tetapi ketika Mesias datang, mereka luput. Kalau itu saudaraku, hari ini saya mau sampaikan, ketahuilah bahwa this is not just a jingle bell atau mommy kissing Santa Claus, but it's about Rema. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya sendiri, bayangkan, saya sedang membaca narasi ini ratusan kali mungkin. Karena seperti contoh kalau perayaan Natal, hampir satu hari satu kota. Bayangkan, semuanya merayakan Natal. Tetapi saya melihat di sini, marilah kita melihat rema ini betul-betul ada. Dan akibatnya, akibat orang menerima rema, firman Allah berkata, mereka sangat bersuka cita dan kembali sambil bersorak-sorai. Para gembala yang sederhana, kepala keluarga, atau hamba-hamba Tuhan, atau siapapun Anda, kecil maupun besar, let us rejoice for this not only holiday season, but kingly season. Karena kita akan merayakan yang kedua. Kalau yang pertama digenapi sampai titik komanya, ratusan nubuatan sudah digenapi. Juga yang kedua lebih banyak lagi nubuatan. Dan kalau kita melihat sebentar lagi perang Gog Magog, kita akan melihat God versus Gog. Tentu saja Tuhan yang menang. Tuhan memberkati kita. Selamat menantikan kedatangan Tuhan. Belajar seperti gembala. Mencari bahwa rema itu benar-benar ada. Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Terimalah iman karena pendengaran akan rema Kristus. In Jesus name. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena Yesus satu-satunya Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan
Tidak ada satupun masalah yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Tidak ada satupun sakit penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Oleh bilur Tuhan Yesus, Dia berkata, kamu sudah sembuh. Amin. Terima kasih. Kita sedang start dari posisi bukan meraih kemenangan, tapi saya dan Anda start dari posisi saya dan Anda sudah menang. Amin. Dia sudah memulihkan hidupmu. Dia sudah menyembuhkanmu. Amin. Dia sudah memberkatimu. Amin. Katakan, dosa saya sudah diampuni. Dosa saya sudah. Penyakit saya sudah disembuhkan. Penyakit saya sudah disembuhkan. Kemiskinan saya sudah ditebus. Sehingga hari ini hidup saya memberkati Saya memberkati. untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hidup untuk memuliakan-Mu, kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Tidak ada yang lain yang kami mau lakukan dalam kehidupan kami selain menyenangkan hati Raja kami, Raja di atas segala raja. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, terjadi revelation, pencerahan dalam kehidupan kami, sehingga mindset kami, pola pikir kami boleh diubahkan, dan kami hidup seturut kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Atas setiap kehidupan kami umat-Mu GBI Rock Peak ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabar? Yuk katakan semangat, semuanya semangat. Tepuk tangan dulu buat tim pelayan Praise and Worship yang sudah melayani kita, si Srina dan tim ya, luar biasa. Bapak Ibu bersyukur hari ini? Coba lambaikan tangannya yang bersyukur, yang bersuka cita. Kita boleh masuk bulan Desember 2025 dan tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Ya, dan saya percaya jemaat GBI Rock Peak adalah jemaat yang dipersiapkan Tuhan untuk menuai. Amin. Ya, untuk kita sama-sama punya hati yang siap melayani Tuhan, ya. Tak kenal maka tak sayang, mungkin ada yang belum kenal saudara ya, sudah lama juga saya tidak kesini ya. Saya lihat ada wajah-wajah baru juga, tepuk tangan dong GBI Rock Peak, semakin bertumbuh ya. Nah, nama saya Sandy, ya, suami saya Doni. Fotonya ada saudara ya, saya menikah 26 tahun, dikaruniai 3 putri. Vania 25, Vanessa 19 dan Valerie 17 ya. Ya, dan saya selalu berdoa dapat besan dan mantu yang takut akan Tuhan untuk ketiga putri kami. Kita percaya menjadi doa kita orang tua, kita bersama besan, anak, mantu, cucu, semuanya kita melayani Tuhan. Amin. Dan tema yang diberikan tepat sekali ya di momen tanggal 21 Desember ini. Ya, ready to serve at any time, saudara ya. Bahwa Tuhan mau Anda dan saya selalu punya kesiapan hati dalam melayani. Ya, selalu siap melayani kapanpun. Saudara, kalau kita melihat spirit dunia di akhir zaman ini ya, kita melihat bahwa dunia itu mengajar kita untuk apa saudara? Dilayani, betul tidak? Untuk apa juga saudara? Orang hidup itu untuk diperhatikan. Banyak orang sensi, baperan ya kalau nggak diperhatiin. Istri baper kalau suami nggak perhatiin, demikian suami, demikian juga jemaat. Ya, kalau asyirnya, wah tidak welcome ya, wah kecewa saudara. Memang spirit dunia ini selalu membawa kita kepada yang kondisinya itu maunya menerima saja, penikmat saja. Ya, dilayani, diperhatikan, diprioritaskan. Waduh saudara, bahkan saya tanya sama adik saya yang aktif di satu lembaga organisasi gereja, denominasi gereja. Orang berduyun-duyun pengen dapat jabatan saudara. Ya, itu sampai berantem-berantem, sampai nyogok-nyogok saudara. Saya lihat videonya sampai diviralkan. Itu meja yang penuh dengan makanan itu sampai ditumplek semua saudara. Dan pelakunya ini para pendeta saudara ya. Saya pikir saya tanya sama adik saya yang ada di dalamnya. Sorry ya, aku mau tanya emang digaji berapa sih? Ya, ternyata bukan masalah gaji. Bilang kanan kiri, bukan masalah gaji. Saya terkejut juga saudara. Tapi rata-rata kepengennya cuman apa? Diprioritaskan, duduknya dapat di depan, turun mobil dapat dibawain tasnya. Waduh saudara ya, wah sampai kalau kita tidak jaga ini saudara, di kalangan pendeta pun sudah punya spirit itu, diprioritaskan, dilayani, ya, wah dianggap, diakui. Wah
Makanya kan dunia ini penuh dengan pencitraan, benar gak Bapak Ibu ya? Waduh, orang melakukan sesuatu tuh ada udang di balik batu. Banyak orang itu tidak tulus tapi fulus, betul tidak? Banyak orang itu tidak tulus tapi modus. Nah, saudara, Alkitab jelas mencatat bahwa aku datang bukan untuk apa? Dilayani, tapi untuk melayani. Jangan sampai saudara kita gereja Tuhan ya itu punya mental itu cuma mau jadi penikmat terus. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati indahnya kebaktian ya, menikmati indahnya rumah tangga kita yang sudah dipulihkan, menikmati keuangan, pekerjaan saya yang sudah naik gaji, bisnis saya yang lagi banyak cuannya, saya pengennya punya karunia menikmati ya. Ini tanpa sadar saudara masuk ke dalam pola pikir banyak anak Tuhan. Ya, kita diciptakan untuk menikmati. Apakah salah? Tidak salah. Tapi jangan hanya berhenti sebagai mental penikmat. Halo, amin. Nggak boleh saudara. Nggak boleh. Kalau Tuhan Yesus mentalnya penikmat, ngapain dia lahir ke dunia? Ya udah ada di sorga, dia nikmatin aja sorga yang mulia. Ngapain dia lahir? Lahirnya juga di kandang, kagak di rumah sakit mewah, nggak di kamar VIP, di palungan. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau dia cuma mau menikmati, dia posisinya itu raja. Raja di atas segala raja. Betul saudara? Tapi mengapa dia rela tinggalkan sorga yang mulia, lahir di dunia, di Bethlehem, dan kita rayakan di momen Natal tahun ini saudara. Itu untuk mengingatkan kita bahwa aku tidak berhenti untuk sebagai seorang yang punya karunia menikmati, sebagai penikmat. Aku pemilik, dia bilang begitu. Yesus itu pemilik, pencipta langit dan bumi. Ya, di akhir tahun ini saya tuh seperti Roh Kudus tuh menemplak saya gitu loh. Apa yang kamu kagumi dalam hidupmu anakku? Kita bisa rela bayar dengan harga yang mahal. Ya, kalau kita pengen misalkan traveling ke Aurora. Waduh, satu orang itu minimum ya. Kalau mau enak nih, ya kalau udah pergi jauh-jauh terus tidurnya nyempit-nyempit ya. Yang mau enak tuh standar 100 juta. Berarti kalau berdua nih suami istri 200 juta. Dan itu plus-plus saudara. Kalau di sana saudara mau lihat view angle yang keren, saudara harus bayar lagi. Tapi manusia itu kan demi angle. Coba ya. Demi view. Supaya bisa diposting di lokasi yang terkeren di dunia, di gedung yang paling tinggi di dunia, di danau yang paling keren di dunia. Ya, wah di pemandangan gunung yang paling keren di dunia. Kita rela bayar mahal, betul? Sebenarnya kita tuh mengagumi apa sih dalam hidup ini? Apakah salah mengagumi kekaguman ya akan ciptaan Tuhan? Tidak salah, tapi jangan berhenti di situ. Tuhan tegur, kalau kamu hanya mengagumi hal-hal yang seperti itu, ujungnya kamu mau kemana? Apakah kamu mengagumi aku? Jauh lebih daripada itu. Nah, kalau kita tahu esensi Natal, Yesus tinggalkan sorga, lahir ke dunia. Ujungnya apa? Mati di kayu salib. Betul? Mati loh. Bahkan dia lahir ke dunia mengambil rupa seorang hamba, bukan presiden. Yang diuber manusia, jabatan, kedudukan, posisi tinggi, ketenaran. Betul? Wah, itu diuber semua. Tapi Yesus datang sebagai seorang jongos. Itu bahasa aslinya jongos. Di level hamba yang terendah. Makanya dia kasih contoh, dia basuh kaki. Itu udah level hamba yang paling rendah saudara. Dia ambil grade yang paling rendah. Untuk menunjukkan kepada kita, aku datang bukan untuk menikmati apa yang sudah aku punya. Dia berhak menikmati, dia berhak mengagumi semua yang dia ciptakan. Tapi dia tinggalkan semua spirit itu, betul? Dia rela datang untuk melayani kita sampai dia mati di kayu salib. Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Itu esensi Natal. Makanya kalau Natal diidentik hanya dengan perayaan, hanya dengan gift, hanya dengan baju baru, sepatu baru, ya, hanya dengan ya mungkin apa ya, saudara, dekorasi-dekorasi yang indah, itu nggak cocok sebenarnya. Tapi bukannya salah,
Halo, amin. Bukannya salah, tapi tidak harus berhenti di situ. Ya, jangan berhenti di situ. Karena saya banyak mendengar orang di akhir tahun Desember banyak yang sedih. Kenapa sedih? Gak punya baju baru. Ya ampun, Tuhan Yesus tolong. Ya, gajinya gak naik. Ya, oh tahun ini karena kondisi perusahaan sedang terpuruk, jadi THR-nya setengah, masih untung lu dapat setengah. Ada yang kagak dapat di PHK 25 tahun, 30 tahun kerja nggak dapat juga ada, saudara, betul? Kenapa? Karena orang tuh mengukurnya cuma dari hal-hal yang sifatnya aksesoris kan, saudara ya, yang nggak mesti juga. Kalau ada puji Tuhan, tapi kalau nggak ada, apakah itu membuat saya dan Anda bersedih? Coba sebenarnya apa yang menjadi esensi Natal? Ya, statement kalimat yang menjadi judul kita hari itu mengingatkan kita, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Makanya dalam setiap kesempatan kita, saudara, kita bangun, tidur di pagi hari, biar kita selalu ingatkan diri kita, iya Tuhan, saya gak mau jadi jemaat yang hanya penikmat, tapi ayo pelayan. Amin. Coba di sepanjang 2025 ini, pelayanan apa, bentuk apa, bukan hanya di mimbar. Jangan kontekskan pelayanan gereja yang hanya di gereja. Banyak sisi pelayanan saudara bisa kerjakan di luar gereja. Tapi kalau saudara sebagai jemaat di gereja lokal saudara dipercaya, ambil saudara, itu adalah privilege. Karena pelayanan itu adalah satu kehormatan, ya, bukan beban. Amin. Ya, makanya di kitab Lukas 12 ayat 37 dikatakan begini, saudara, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Itu salah satu mental sikap seorang pelayan, pemimpin. Bilang kanan kiri, berjaga-jaga. Ya, jadi kalau dengar kata berjaga-jaga itu kalau kita kaitkan dengan Natal, ya, Tuhan itu memilih dua jenis orang, ya, yaitu kaum gembala dan orang majus, betul? Kenapa sih gembala ini dipilih untuk menjadi, ya, punya privilege, dibukakan akses untuk sampai ke Bethlehem? Karena hanya dua golongan nih, gembala dan orang majus, nggak kepada semuanya. Karena gembala itu punya mental berjaga-jaga atas domba-dombanya. Ya, dia punya sikap mental melayani, saudara. Ya, makanya saudara, kalau saudara saya bilang kata gembala, sekali lagi pasti pikiran Anda, ya itu kan Pak Hartono, gembala, pasti gitu kebanyakan jemaat, betul? Gembala itu yaitu gembala gereja apa titik-titik, ya. Padahal Anda semua itu gembala, katakan amin. Loh, Bapak gembala di keluarga Bapak, ibu gembala di keluarga ibu. Jadi Anda semua itu bapak dan ibu gembala. Katakan amin. Anda harus berjaga-jaga. Jangan kontekskan gembala itu dengan urusan gereja denominasi, saudara. Tapi setiap kita itu harus punya mental berjaga-jaga, mental seorang penggembala. Amin. Ini penting, saudara, karena tanpa berjaga-jaga kita tidak bisa punya hati yang mau melayani. Ya. Yesus dikatakan bahwa dia adalah penjaga Israel, ya, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Wah, berarti juga Tuhan Yesus punya mental juga gitu, berjaga-jaga, sigap, saudara. Nah, kesiapan rohani itu menentukan apakah kita akan dipakai Tuhan atau hanya menjadi penonton, saudara. Ya. Nah, makanya Tuhan mau Anda di tahun 2026 jangan jadi orang Kristen penikmat. Penikmat itu apa? Penonton. Memang kalau kita nonton konser kita bisa bayar konsernya, mau di level duduk manapun kita bisa menikmati. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Yuk menjadi pemainnya, bukan penontonnya. Amin. Kita terbatas kalau di bidang konser, di bidang pelayanan mimbar terbatas, saudara. Nggak semua orang memang dapat, ya, talent, kasih karunia untuk melayani di mimbar. Tapi yang namanya, saudara, kesiapan kita untuk melayani itu banyak sekali yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Roh Kudus itu, saudara, sedang mengingatkan kita gereja hari ini bahwa Tuhan tidak mencari orang yang menunggu waktu sempurna. Ini yang kadang-kadang gini, Bu, saya nih kondisinya belum ideal, saya masih banyak kekurangan, nanti dulu Bu, sekarang saya baru menikah, hamil, mual-mual. Oke, dimengerti, dipahami.
Ya, muntah-muntah. Waktu anaknya lahir, Bu, tunggu pending dulu, katanya gitu kan. Kenapa? Karena anak saya rewel. Tengah malam saya bangun. Aku dan suami nggak bisa tidur. Jadi tolong Bu, dipahami ya. Kami ibadah online dulu. Dipahami ya. Nanti anaknya udah besar, aduh Bu, sekarang repot. Anaknya udah ke sekolah Bu. Ya, nggak bisa Bu. Suami saya juga naik jabatan. Aduh saudara, ya nanti giran udah anaknya gede-gede, ya udah punya cucu, alasannya udah punya cucu, jaga cucu, ya. Orang itu selalu pintar buat alasan. Kita selalu punya alasan di mana kita mengatasnamakan keadaan, situasi, kondisi itu tidak ideal, betul tidak? Sekarang saya mau tanya, ada nggak sih kondisi, situasi orang tuh yang udah ideal di bumi ini, ada nggak? Nggak ada Pak, betul. Emang kalau saya udah berkhotbah sekarang saya sudah ideal? Emang saya sudah ideal? Gak ada kata ideal. Ideal mau bagaimana saudara? Saya sedang bertumbuh terus menjadi seorang istri. Saya sedang bertumbuh terus menjadi seorang pemimpin. Saya bukan pemimpin yang ideal, saya banyak kekurangan. Saya bukan gembala yang ideal, saya banyak waktu di mana saya pakai untuk mengupgrade diri karena saya sadar saya bukan orang yang udah ideal. Halo? Kalau saya tunggu ideal, kapan saya melayaninya? Apakah saya langsung bisa ngomong lancar begini? Bapak Ibu kan nggak tahu perjuangan saya dulu pertama-tama. Ya jadi berkhotbah. Ya ampun kencing-kencing Bapak Ibu. Itu sekujur keringat dingin saudara. Waduh ini lagi berdiri udah kayak badan tuh bisa gerak sendiri saudara. Puji Tuhan latihannya di sekolah minggu. Ya pelayanan pertama saya tuh Gojek. Tahu Gojek? Antar jemput anak sekolah minggu. Dari geng to geng. Ya, saya udah senang banget. Saya ini orang berdosa, yang penuh dengan banyak dosa. Tuhan ampuni dosa saya. Saya dikasih kepercayaan, ya, untuk menjadi pemerhati di pelayanan anak. Waduh, sampai hari ini kalau ditanya, kalau suruh memilih, pelayanan yang saya paling suka itu asyir. Bener daripada khotbah. Apalagi khotbah di bulan Natal ini, setiap gereja temanya beda-beda. Sis Rina, Pak Janus, mumet ini, betul loh, mumet loh. Emangnya kita khotbah sembarangan? Asal, kita pertanggungjawabkan loh saat kita mengimpartasikan firman kepada Tuhan, betul. Kita harus, bahkan tidur saya tuh nggak nyenyak loh. Apa? Masih ada beban moral. Tuhan, apa yang mau kau sampaikan? Nggak asal ngomong, saudara, ngemeng doang mah gampang, betul nggak Bapak Ibu? Nggak bisa kita begitu. Karena bicara hati yang melayani itu bicara tanggung jawab, bicara kepercayaan. Kalau saya dikasih kepercayaan, saya tidak bertanggung jawab, maka kepercayaan saya akan diambil, bisa dialihkan, betul. Kita kalau dikasih kepercayaan harus punya sikap hati yang bertanggung jawab saudara. Nah ini penting. Kembali lagi Anda dan saya tidak akan pernah menjadi ideal dengan situasi kondisi apapun, di waktu kapanpun, di tahun berapapun. Kalau Bapak Ibu mentalnya hanya tunggu ideal. Idealnya apa untuk Anda? Makanya jangan pakai ideal menurut ukuran kita. Idealnya tuh ya cuman satu. Karena saya dan Anda sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu yang membuat kita bisa ideal. Kita tuh dilayakan. Halo, amin. Dosa kita tuh diampuni, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Itu idealnya di situ saudara. Kita jaga apa yang sudah Tuhan persembahkan dalam hidup kita untuk kita kembali lagi. Dan apapun yang kita lakukan juga untuk Tuhan tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kita mau benar-benar kasih effort apapun dalam setiap perbuatan baik kita. Ya, itu tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Bilang kanan kirinya, kita tidak dapat balas cintanya Tuhan. Ya, saya mau rajin pelayanan pun, berapa puluh tahun pun, saya melayani pun, kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Tapi kita sadar, karena kita sudah menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Selama saya hidup, saya juga ingin melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi saudara, yang paling penting itu adalah hati yang siap saudara, bukan kondisi ideal. Ya, hati yang siap untuk menerima panggilan. Panggilan Tuhan bukan berbicara kepada para pendeta, para gembala, para rasul nabi, itu kan semua kan kaitannya ada di jemaat. Rasul, nabi, penginjil, guru, ya saudara, gembala. Itu 5 karunia itu ada di Bapak Ibu, tapi ada yang menonjolnya beda. Ya, nah semua itu kita harus pakai karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Katakan, untuk melayani Tuhan.
Ya, jadi ada 3 poin selalu siap melayani Tuhan kapanpun. Itu yang pertama, saudara. Siap melayani bukan saat nyaman, itu tadi yang kata ideal itu, ya. Tapi saat dipanggil. Zona nyaman itu sangat-sangat berbahaya. Ya, dan kalau kita sudah terus masuk ke zona nyaman, kita bisa budek sama panggilan Tuhan. Roh Kudus menyentil, Roh Kudus menyentuh, Roh Kudus menggelitik. Kita tuh bisa nggak peka, saudara. Kehilangan awareness itu sangat berbahaya. Makanya penting sekali sebagai jemaat ya, kita tuh munculin tuh yang namanya awareness. Awareness itu apa? Kesadaran. Karena orang yang tahu kebenaran belum tentu sadar. Ya, kamu tahu nggak merokok tuh bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi? Tahu nggak? Tahu? Tahu. Kalau kita tanya sama orang yang merokok, kamu tahu nggak? Tahu. Kamu mau nggak kena? Enggak. Tapi kenapa dia terus merokok? Karena dia kehilangan awareness, kehilangan kesadaran. Dan apa yang membuat banyak orang kehilangan kesadaran itu kenyamanan, saudara. Dan itu berbahaya. Makanya bersyukurlah buat masalah pergumulan yang masih ada sampai hari ini dalam hidup kita, dan sampai kapanpun selama kita hidup itu tetap ada. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap awareness, sadar bahwa tanpa Tuhan kita tuh tidak bisa hidup, saudara. Dan kita sadar di balik semuanya kejadian pandemi kurang lebih 5 tahun berlalu, apa sih yang membuat kok saya dan Anda nih sekarang kok masih hidup? Mungkin kanan kiri kita, saudara sepupu saya aja kok 3 yang meninggal. Yang dekat loh, bukan tua, masih muda. Kenapa? Mereka dipanggil, banyak yang dipanggil. Hamba-hamba Tuhan juga banyak yang dipanggil. Rekan-rekan kita banyak yang dipanggil. Dengan situasi pandemi atau after pandemi ini, dalam 5 tahun terakhir ini, kok Anda dan saya masih hidup? Anda pernah bertanya gak, kenapa Tuhan masih kasih saya nafas? Nah itu penting, saudara, itu esensi. Supaya saya dan Anda tahu ya, bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan Tuhan itu tidak menunggu kita siap, Dia memanggil kita supaya kita siap. Ya, siap nggak siap harus siap. Ayo katakan sama-sama 2, 3. Siap tidak siap harus siap. Ya, makanya 2 Timotius 4 ayat 2 baca sama-sama. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi jangan nunggu keadaan waktunya baik. Ya, Tuhan tidak mencari orang yang nyaman, tapi orang yang siap. Memang nih kondisi nggak nyaman nih, kondisi nggak ideal nih, kondisi nggak baik nih. Suami saya aja masih selingkuh, Bu. Kan kita melayani di doa pagi itu udah masuk tahun keempat, saudara. Ya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan setiap pagi 2 sesi, Senin sampai Sabtu 45, 56. Ya, kebanyakan tuh orang-orang yang ada di Gua Adulam. Semua punya hutang segunung, dari utang apa pinjol, dari yang kena judol sampai benjol tuh lengkap, saudara. Ya, kasus apapun lengkap. Ya, karena ada beberapa pengacara juga di sini. Katanya dia bilang gini, Pastor, di sini nih orang-orang segala kasus lengkap. Saya sebagai pengacara tidak kekurangan kasus di sini. Kalau mau dikasuskan tuh sangat banyak kasusnya, komplit pokoknya, saudara. Ya, belum yang di KDRT, suami selingkuh, nggak dinafkahi, wah bertubi-tubi. Tapi muncul orang-orang, saudara, yang sampai akhirnya bisa jadi pengkhotbah dari keadaan minus tadi, tidak ideal, tapi mereka berdiri, siap sedia. Kenapa, saudara? Karena mereka mengalami kasih Tuhan. Dan mereka orang-orang yang luar biasa, bukan orang-orang yang disorot lampu, bukan orang-orang yang terkenal. Tapi kalau mereka berbicara, waduh, powerful, saudara. Diberkati luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka mendengar panggilan Tuhan. Dan beberapa ibu yang sudah sebagai pembicara, ya mereka dari benar-benar minus kondisinya, jadi leader di breakout room, ya mulai jadi fasilitator dalam spiritual journey. Ya, pengajaran, ya basic foundation, identitas diri, ada kita 4K namanya. Mereka bertumbuh pelan-pelan, bertumbuh sampai akhirnya mereka bisa sharing firman. Ada beberapa ibu itu sudah dicerai, saudara. Ya, sudah dicerai. Ya, tapi dia ikhlas dan dia tidak menikah lagi, masih muda, cantik lagi. Bu, kok bisa ya? Suami ibu ninggalin ibu cantik begini loh, saya bilang begitu. Ya, mending kalau selingkuhannya itu cantik gitu, saudara. Kagak, saudara. Ya, laki-laki akhir zaman ini heran ya. Selingkuhan tuh belum tentu secantik istrinya, bahkan bisa jadi, saudara ya, kalau secara penampilan. Tapi kan namanya sudah kan bucin ya. Bucin tahu kan, budak cinta. Tai ayam rasa coklat, saudara. Makanya bapak-bapak di GB Rockpick ini semuanya bapak-bapak yang bertobat. Amin. Bapak, ibu dengar coba panggilan Tuhan. Ada pasti calling di hati Anda. Mungkin selama ini Anda anggap itu bukan calling. Ah, cuma begitu doang, masa iya sih? Ya. Anda
Untuk menyapa orang itu sebuah calling, untuk senyumin orang itu sebuah calling, untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan Anda lakukan itu sebuah calling, dan itu tidak nyaman kalau Anda tidak biasakan. Saya pakai jam di tangan kiri, kalau saya pindahkan aja ke tangan kanan, saya nggak nyaman ini pasti khotbahnya, nggak enak, ada yang lain, agak lain gitu ya, agak lain. Kenapa? Memang kita harus belajar, saudara. Ya, jadi di sini penting sekali kata berdirilah siap. Maupun waktu yang tidak menguntungkan, kairos, saudara. Di sini dikatakan siap sedialah, berdirilah siap. Bahasa Yunaninya itu epistet, saudara. Maknanya apa? Berdiri tegak, ya, tetap di posisi. Yang ketiga, hadir dan siap bertindak. Makanya kalau sebagai bapak nggak pernah hadir, anaknya tidak terlayani, istrinya tidak terlayani. Dia pergi dari rumah seperti saya dulu, ditinggalkan papa saya dari sejak umur 4 tahun. Kehadiran tidak ada. Kehadiran itu penting. Bahkan bukan hanya kehadiran, kualitas waktu yang diberikan pada saat kita hadir itu juga penting. Kalau cuma hadir asik sendiri juga nggak dirasakan kehadirannya, betul. Makanya kan banyak istri bilang gini, Bu Sandy, saya ini menikah tapi kayak orang nggak nikah, ya kan? Ya tetap aja saya berjuang sendiri. Sebaliknya suami pun juga merasa begitu. Saya kalau menikah, saya seperti tidak menikah ya Bu. Saya harus siapkan semua sendiri, istri saya tidak melayani. Ya, dia harus berjuang makannya, kebutuhan baju, pakaiannya. Kan ada gitu ya, istri super cuek ya. Sampai suami itu kalau makan ya harus siapin sendiri. Ada, saudara. Khususnya kalau di Amerika itu udah budaya biasa sekali. Ya makanya orang bule itu atau orang Eropa kan senang dapat, atau bahkan sekarang orang Asia ya, Korea, Jepang itu senang dapat istri orang Indo. Kenapa? Karena mereka punya image kalau orang Indo tuh melayani, pintar masak, nyiapin suami, ngurusin anak ya. Padahal di Indo juga sekarang udah banyak yang berubah ya. Nggak semua seperti itu, saudara. Ya tetapi itu menjadi satu bagian pengharapan para suami dan istri pun juga. Nah kita dalam menikah ekspektasi kita seringkali tidak terwujud. Tapi bagaimana kita? Ya, coba mempraktekkan dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita menemukan ya saudara titik balance di dalam kehidupan kita melayani, saudara. Tidak mundur waktu situasi berubah. Makanya sebagai suami istri harus tetap. Itu kan pelayanan yang pertama Tuhan Yesus kasih contoh kan di dalam family. Makanya Tuhan Yesus hadir di pernikahan karena itulah pelayanan yang kita harus bangun. Pertama itu strong from home. Melayani keluarga kita. Jangan sampai kita melayani orang pinter, keluarga keteteran, saudara. Banyak suami istri bilang begitu. Saya tidak meragukan istri saya dalam bidang pelayanan. Dia bilang, istri saya ini kalau konseling orang bisa tahan 3 jam. Suaminya curhat sama suami saya. Waduh, sabar ngedengerin. Orang dilayani inner healing sampai pelepasan. Ya super duper plus dikirimin Grab food. Ya. Jadi dihiburlah hati yang terluka ini dengan dikirimi makanan kesukaan. Ya, tetapi Pak Doni kalau di rumah Bapak tidak akan menyangka. Kenapa? Itu kalau ngatain saya anjing babi. Coba bayangin. Ini kenyataan, saudara, benar. Maaf, tai. Ya, kenapa namanya cuma 2 binatang itu saja sih ya? Nggak ada yang namanya kecoa atau kucing gitu ya? Kok yang disebutin 2 binatang itu tadi ya? Dogi-dogi ya. Dan yang enak-enak itu saudara disebutin. Kok kasar? Tapi kok sama orang bisa lembut. Waduh, kalau saya melayani anak teen, saudara, aduh tante nggak tahu. Papa mama saya emang hebat di gereja, tapi tante nggak tahu kan kalau saya tuh pulang ke rumah gemeteran. Kenapa? Habis. Tuh kalau nyambukin pakai sapu lidi, beset, anaknya perempuan lo 3 lo, habis dicambuk. Tapi kalau pelayanan berwibawa, saudara-saudara rebah. Benar, saudara. Tapi di rumah nggak melayani, saudara, hancur anak-anaknya. Bahkan ada seorang homo lesbi itu cerita sama saya, papa saya keras. Saya makanya nggak suka tante dengan kata pelayanan. Saya ini termasuk orang yang dendam dengan tanda kutip ya, orang-orang yang pelayanan. Saya bukan nggak cinta Tuhan tante, tapi buat saya orang yang pelayanan itu munafik. Saya kaget. Saya hancur kayak begini. Kenapa? Karena orang tua saya hanya pinter pelayanan. Pinter nasehatin. Ya, pinter menyerang. Menyudutkan.
menyalahkan. Tapi dia tidak pernah mau mendengar perasaan kita. Hancur saudara rumah tangga ini. Kita sudah melihatlah banyak contoh saudara ya. Orang yang jago pelayanan belum tentu dia berhasil untuk membangun rumah tangganya. Ya begitu, makanya harus 4 pilar. Kerohanianmu harus bagus, tapi keluargamu juga harus ditata. Amin. Orang yang rohaninya bagus, keluarganya juga pulih dong, hubungannya juga baik dong saudara. Ini kan ekspresi yang kita dapatkan secara pertumbuhan iman itu harus terpancar dalam hubungan pernikahan. Dalam juga kita mengelola uang. Amin. Makanya orang yang dewasa rohani jago mengelola uang. Ya, karena banyak orang pelayanan jago tapi ngutang di mana-mana. Pelayanan jadi ajang minta-minta, punya mental ya tanda kutip aji mumpung ya, memanfaatkan. Bahkan jemaat kayak sapi perah nanti bisa-bisa diperes terus saudara. Itu mengerikan. Kenapa? Karena dia tidak pintar mengelola uang. Berapapun uang yang kita terima, kalau kita tidak pintar ya kita habis saudara. Makanya ini sebagai pelayan harus punya keseimbangan hidup, juga kesehatan. Kalau kerohanian udah bagus, keluarga bagus, keuangan bagus, kesehatan juga tidak diperhatikan, ya kita juga tidak bisa maksimal dalam pelayanan. Ya, oleh sebab itu saudara, panggilan Tuhan itu selalu mengarahkan untuk jemaat itu jadi dewasa. Bilang sama-sama jadi dewasa. Ya, jemaat yang dewasa kan jemaat yang semakin serupa Kristus. Pikirannya, perasaannya, perkataannya, perbuatannya itu nanti akan terlihat dalam buah kehidupan orang-orang yang sudah dipanggil ini dalam apa? Dalam dia membangun 4 pilar hidupnya. Bukan hanya rohaninya aja yang bagus, on fire, hebat, dipakai Tuhan, oke, puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan hubungan di keluarganya? Bagaimana dia mengelola keuangannya dan kesehatannya? Itu pun akan terpancar dalam kehidupannya. Nah makanya saudara, kalau kita dipanggil bukan berarti siap kalau dipanggil saja, tetapi kita sudah berdiri di tempat tugas menunggu instruksi. Kesiapan menurut Paulus itu adalah bukan sikap pasif saudara, tapi posisi hidup yang waspada dan aktif. Makanya saya ini lagi pelayanan. Apa yang menjadi kekuatan saya bisa jadi kelemahan saya. Ya, saya mesti siap. Wah, saya kuat di pelayanan pernikahan keluarga. Berarti kelemahan saya juga ada di situ. Ada orang kuat di pelayanan apa misalkan? Karakter. Berarti nanti dia akan diuji dalam hal yang bersifat berbau karakternya. Makanya orang pengajar-pengajar motivator, wah yang hebat-hebat ngajarin attitude. Padahal dia sendiri jeblok. Parenting, wah jago ngajarin orang, mendidik anak. Nanti dia juga diuji di situ. Ya makanya saya tidak mau buka celah. Hati-hati, bersiap siaga. Kalau saya udah cekcok sama suami, wah ini arahnya mau kemana nih? Ya ternyata saya buat kesimpulan di tahun ini, percekcokan tuh hanya terjadi karena masalah nada suara. Dan itu bisa memicu. Udah kesel, jengkel, dibentak misalkan, udah pasti bubar ya kan. Tapi ketenangan itu akan mengkat konflik setajam apapun. Ternyata itu saya praktekkan saudara. Dan itu benar menjaga hubungan saya dengan suami. Kenapa? Karena ritme hubungan saya dengan suami kalau tidak terjaga itu akan mempengaruhi juga pelayanan dan panggilan kami. Saya gak akan mungkin bisa legowo berkhotbah pagi ini kalau hubungan saya sama suami gak benar, betul gak? Pasti ada tuduhan, beresin dulu. Lu buat apa menghadap Tuhan? Kalau kita menghadap Tuhan, mempersembahkan korban, lu teringat akan apa yang ada di hati saudaramu, suamimu, istrimu, anakmu. Tinggalkan dulu. Gak usah dulu kamu melayani, gak usah dulu kamu kebaktian, beresin, rekonsiliasi. Jadi itu saya harus sadar, saya jaga saudara, siap siaga. Kalau saya misalkan udah kebablasan, negur anak, bentak anak depan umum, wah itu melukai. Itu kan Roh Kudus kan? Itu kan praktek dalam melayani kan? Bukan cuma khotbah. Jadi Anda tuh jangan mengkotakan pelayanan tuh khotbah. Jadi WL, jadi singer, jadi asyir, jadi pendoa. Bukan begitu. Di hari-hari. Amin Bapak Ibu. Ya itu kita harus jaga sama-sama. Nah waktu Musa dipanggil ya saudara ya, kita lihat contoh ya. Simon Petrus ya. Itu dia kan sedang bekerja, sedang lelah. Ya, dia setelah semalaman tidak dapat ikan. Sama, itu kondisi kita juga kadang dalam rumah tangga, dalam kita parenting juga kita mengalami kelelahan. Tapi tetap di dalam kelemahan, keletihan, itu Tuhan tuh panggil. Dan Petrus puji Tuhan ya, waktu dia akhirnya memancing ikan dan Tuhan kasih berkat melimpah, dia menerima panggilan Tuhan. Kalau kita lihat juga saudara, Musa waktu dipanggil, bukan saat memimpin tetapi saat menggembalakan domba. Ya, jauh dari sorotan. Ya. Jadi berhenti saudara. Ya, contoh sehari-hari, saya cuma seorang
yang merasa cuma seorang biasa, kerja rutinitas tidak spesial. Justru di situ Tuhan berkata, aku mau pakai kamu. Ya, jadi itu saudara bisa refleksikan dimanapun Tuhan tempatkan Anda, di bidang pekerjaan apa, usaha apa, saudara bisa ya, melayani. Musa, makanya kalau kita lihat ya murid-murid Tuhan Yesus tuh waktu dipanggil Tuhan bukan lagi menganggur, semua lagi kerja. Makanya kalau saudara nganggur, saudara akan budek dengar panggilan. Kenapa? Karena saudara hanya mikirin mau makan apa besok, mau makan apa. Karena saudara malas, saudara nggak kerja, pikiran saudara hanya tertuju kepada kebutuhan hidup kan. Memang kalau orang nggak kerja kan jadi nggak ada ketetapan gitu loh penghasilannya. Orang kalaupun nggak ada gaji tetap, kalau dia masih kerja, dia masih ada dapur ngebul saudara. Ibaratnya saudara mau buka lapak depan rumah, dagang bubur, masih ada income, masih bisa makan, betul tidak? Tapi kalau udah mandek, dia hanya pusing sendiri, pusing ngeliat masalahnya. Besok bayar gimana? Saking dia pusing, besok makan apa, bayar SPP gimana, bayar kontrak gimana, aduh token bunyi gimana, dia nggak bisa. Akhirnya apa? Semangat, dan akhirnya kalau udah kehilangan semangat, mogok. Makanya penting sekali saudara untuk kita mulai kembangkan. Petrus punya tanggung jawabnya, Musa punya tanggung jawabnya, saudara dan saya juga ada tanggung jawabnya, ya. Dan Tuhan tidak selalu memanggil di waktu ideal. Banyak panggilan Tuhan yang datang saat ya itu tadi kita lelah, kita sibuk, kondisi tidak sempurna. Tapi Tuhan mau dalam kondisi apapun jawab dulu panggilan Tuhan, iya Tuhan. Contoh Abraham ya saudara, waktu Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia juga belum tahu dia mau kemana. Nah kadang panggilan Tuhan itu juga begitu, nggak langsung jelas. Ya, Anda disuruh kerjain apa? Ya, Anda dipercaya apa? Itu panggilan. Lakukan itu saudara. Jangan nunggu, itu mah gajinya kecil. Masa gue dulu direktur sekarang jadi supir, sama-sama R Pak. Dulu direktur sekarang supir. Udah lakuin dulu. Belum jelas emang. Ya jadi supir Grab, kadang 100.000 juga gak dapat sehari. Saya banyak interview supir Grab hari ini saudara. Tapi kalau dia bergerak, ada gak penyertaan Tuhan? Ada gak berkat Tuhan? Ada gak pemeliharaan Tuhan? Ada saudara. Orang itu gak kenal Tuhan loh. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara kan semua orang. Bukan hanya kita yang sudah kenal Tuhan, betul? Nah kalau kita yang sudah kenal Tuhan, kita malas, kita gak bergerak, kita gak maju selangkah pun, gimana Tuhan mau menetapkan langkah selanjutnya? Lah kan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah Anda selangkah aja gak pernah melangkah, gimana mau ditetapkan? Gimana mau ditunjukkan? Halo, khususnya yang foto karakternya ungu ya, itu memang Anda tuh pantatnya berat, ada ton berapa ton nggak tahu ya. Pertimbangan itu sangat akurat, kecermatannya itu sangat-sangat ya harus pas gitu ya. Waduh, tapi ya bagus, semua foto karakter bagus saudara. Tapi kalau saudara terlalu sempurna, perfeksionis, saudara akhirnya nggak bisa melangkah selangkah pun. Saya banyak menemukan teman-teman saya ya yang tanda kutip tuh perfeksionis. Sampai hari ini nggak kemana-mana saudara. Ya puji Tuhan dia punya istri, ada kuningnya dikit, ada yang punya merah dikit, jadi bergerak. Tapi banyak suami-suami yang ungu ini saudara tetap mutung aja, tetap diem aja saudara. Ya dan inilah kita penting sekali untuk melihat kesempatan demi kesempatan peluang yang ada di sisi kanan kita. Jadi kesiapan bukanlah emosi sesaat dan bukan juga reaksi yang mendadak. Tapi baca sama-sama, kesiapan adalah buah dari kehidupan yang setiap hari Tuhan arahkan kepada kita. Makanya yang kedua, kesiapan melayani itu dibangun dalam kehidupan sehari-hari saudara. Di kitab Yesaya 40, persiapkanlah, itu bahasa aslinya panu, ya jalan itu derek bagi Tuhan. Jadi ada makna rohani saudara dalam kehidupan sehari-hari itu, makna rohaninya seperti ini. Bahwa persiapan bukan menunggu Tuhan bekerja, tapi membereskan apa yang menghalangi dia bekerja. Ini penting. Jadi waktu saya punya masalah keuangan, ini bicara kesiapan saudara ya. Saya kan tetap harus melayani. Pak Doni diangkat jadi pemimpin jemaat saat papinya meninggal. Kita punya utang 15 juta setiap bulan. Bagaimana nih? Sehari-hari aja kita bergumul. Terus kita sudah melayani jemaat. Waduh, jemaat memang tidak ada yang tahu. Kami tidak mau cerita. Ya 4 tahun kami menutupi itu dengan tujuan supaya tidak membuat mereka syok dan tidak menjadi beban. Jadi hanya orang tua. Ya Kak Roni, Kak Nancy aja yang waktu itu kami ceritakan, minta kami doakan untuk cover kami di tengah pergumulan kami itu. Ya tapi dalam sehari-hari benar saya melihat Tuhan itu tidak membawa kami gimana caranya kamu bebas hutang dulu. Bagaimana caranya kamu bisa bayar 15 juta dulu, bukan. Tapi apa sih yang menghambat, yang menjadi penghambat untuk kami itu bisa maksimal dalam melayani. Ya kalau saya akarnya satu, saya masih suka
nanduk sama suami, bahkan nyeruduk. Nah, penghambat itu Tuhan beresin dulu. Saya tuh nggak tahu antara saya punya hutang, bayar cicilan 15 juta, ternyata ada hubungannya dengan sikap pemberontakan saya itu, saya nggak sadar. Saya pikir wajar, ya kan saya coba-coba bisnis waktu itu, suami ambil option emas, tiba-tiba merosot, kita beranikan diri ambil dari uang bank, 16 kartu kredit, akhirnya bunga berbunga. Jadi kalau di total itu 15 juta 4,5 tahun lunas saudara, setiap bulan kami harus bayar. Nah kita taunya ya udahlah, kita gagal, kita lari dari panggilan, bahkan terpikir Tuhan hukum kita, nih kita kena kutuk nih, wah berpikir jahat malah tentang Tuhan ya, padahal kita jelas yang salah ya dalam memilih, mengelola dan sebagainya. Ternyata waktu saya menyembah Tuhan ya, dalam kehidupan saya melayani itu Tuhan bilang apa? Yang diberesin tuh yang menghambat dulu, bukan masalah hutang tuh bukan akar. Wah saya kaget loh, ternyata yang akarnya apa? Pemberontakan saya kepada suami. Ternyata waktu saya renung-renungin bener ya, suami saya kan saya yang pengaruhi. Nah itu diberesin. Bapak Ibu waktu saya merendahkan hati, ya Tuhan, saya tuh sempat ngomong loh, komplain sama Tuhan, Tuhan balik kitab Kejadian ya Tuhan, yang diminta pertanggungjawaban tuh tidak akan pernah Hawa, tapi Tuhan sendiri yang minta pertanggungjawaban sama Adam. Saya masih bisa ngatur, Tuhan ngomong begitu. Tapi Tuhan bilang hati kamu tuh bermasalah. Ya kamu tuh sombong, kamu tuh congkak, kamu tuh angkuh. Nah itu penghambat. Nah itu bagian dari apa saudara? Proses di mana Tuhan itu beriringan dengan mau memakai kita dengan ada hal-hal di dalam akar masalah hidup kita yang harus kita selesaikan, penghambat-penghambat itu. Karena kalau saya tetap pelayanan dengan hati yang nanduk, nyeruduk sama suami, itu bahaya buat saya saudara. Akhirnya saya jadi Isabel. Suami saya bisa lumpuh kepemimpinannya karena saya. Makanya di situ penghambatnya dibersihkan saudara. Ya, makanya kesiapan rohani itu lahir dari saudara ya. Waktu kita melayani itu apa yang paling penting? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Benar saudara. Saya tuh waktu benar-benar hanya datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan, nangis, mau kejeng-kejeng, mau teriak-teriak, mau apapun sama Tuhan. Ya, saya lari jadikan tempat Tuhan tuh curhatan hati. Pokoknya saya mau hanya sama Tuhan dulu. Nanti dari situ Tuhan tuntun. Minta maaf sama suami, benar datangi pendeta ini. Ya waktu itu termasuk Pak Roni dan Ibu Nancy. Kita minta menjadi cover rohani kami di saat momen itu terjadi. Ya memang Pak Roni, Ibu Nancy tidak mendampingi kita setiap hari. Tapi paling tidak kita sudah minta ada hamba Tuhan yang mengcover. Ya itu dari hubungan dengan Tuhan itu banyak hal akses yang Tuhan buka. Langsung suami saya dikasih ide, kamu buat rekaman khotbah dulu zamannya belum YouTube. Ya rekaman khotbah gimana Tuhan? Iya pokoknya buat CD-CD khotbah. Itu dikasih tuntunan. Ya, akhirnya tahu nggak saudara, yang namanya studio rekaman itu ada di depan rumah mama saya. Itu Pak Doni nggak tahu kalau depan rumah kita tuh studio. Akhirnya waktu kenalan, anak Tuhan pula. Aduh, Pak Pendeta pakai aja, bayarnya boleh kapan aja belakangan. Nah, langsung udah rekaman kan butuh cetak CD kan? Tahu Tuhan pakai siapa? Pak Togap Simanjuntak itu. Dulu kan dia kan ada punya usaha itu ya, apa percetakan. Tenang bang, aku buatin. Nanti abang bayar kalau udah laku. Dibuatin lah itu CD-CD. Dan waktu itu saya sama Pak Doni siapa yang kenal? Gak ada saudara. Tapi mulai dari hubungan kita dengan Tuhan yang benar itu saudara, Tuhan itu buka akses-akses yang lain. Benar saudara, itu kita di tahun 2011 jual CD khotbah, Pak Doni yang khotbah itu bisa laku 1.000 setiap bulan. Utangnya tadi berapa? 15 juta. Ya gaji saya dan Pak Doni dari gereja 3 juta. Gak bisa bayar itu utang. Tapi waktu Tuhan buka akses itu saudara, ya dengan laku 1.000 CD, untung 1 CD ya itu bisa 10.000 saudara, bisa 15.000 modal. Tanya Pak Toga waktu itu 25, jadi modal 10.000, kita jual 25.000, ada 12 pengajaran. Betul saudara, ini kejadian. Jadi laku 1.000 berapa tiap bulan? 15.000 kali 1.000, 15 juta bisa buat bayar hutang. Itu Tuhan. Tapi begitu utangnya selesai kagak jualan CD lagi, udah gak ada energi ke situ saudara. Ya memang momennya itu, bener momennya itu. Jadi waktu itu CD itu benar-benar bayar hutang, makanya hutang itu harus dibayar, jangan lari dari hutang. Anda mau pelayanan bagaimanapun kalau masih punya utang nggak bisa, itu kesumbat. Orang Anda misalkan pelayanan, apalagi orang yang utang duduk di situ. Coba saya khotbah saya ngutang sama Bapak gimana Pak? Ya nggak powerful lah. Ya Pak, kan saya khotbah itu kemana-mana, kenal banyak orang kaya banyak Bapak Ibu. Saya nggak pernah ujung-ujungnya duit. Ya nggak ada powernya, mau ngapain kita, betul? Gereja itu bukan jadi sumber keuntungan, mencari untung untuk kepentingan pribadi, nggak ada cerita begitu saudara. Banyak fair-fairan aja, nggak ada saya minta-minta duit, nggak ada. Bahkan proposal gereja pun tidak pernah saudara keluar dari gereja kami. Ya kenapa? Itu semuanya attitude, kita bagian dari proses di mana kita harus bertumbuh menjadi dewasa.
Ya, dimulai dari hubungan ketaatan dalam hal kecil kita lakukan, hidup yang peka dengan kehendak Tuhan. Ya, peka aja, Tuhan suruh apa bertindak. Saya dulu yang merasa diri sok jago, bahkan merasa bisa tanpa kamu hidup gitu ya. Suami saya tuh saya cuma anggap sebagai kamu tuh dari kecil pintarnya cuma doa puasa pelayanan, nggak pintar cari duit. Saya dulu sampai sejahat itu, saudara. Itu sampai saya, ya dalam konteks saya merasa diri saya bisa, itu nggak beri kontribusi 1% pun dalam membayar hutang. Justru suami saya yang saya anggap gak bisa apa-apa, gak tahu, gak pintar cari duit, Tuhan pakai dia untuk menyelesaikan hutang. Ya makanya kalau akar penghambat itu udah diberesin, itu keran kalau udah bocor, keran bocor dari sorga gak ada yang bisa nutup, saudara. Sampai hari ini Tuhan memberkati. Ya tapi selesai hutang 2015 saya tidak kembali pernah berhutang. Udah menjadi pokok komitmen hidup, cukupkan diri. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Beli mobil, ganti mobil tuh 11 tahun. Gak ada mau ganti mobil nyicil-nyicil, bunganya tinggi. Kita 11 tahun pakai APV ganti cuman sanggup apa Sienta second. Gak apa-apa. Emang kenapa? Yang penting cash, betul? Saya gak ada beban hutang. Ya, lalu ada berkatnya lagi baru gantilah saudara yang benar-benar baru. Tapi tunggu, semuanya itu gak ada yang namanya itu dipaksakan. Ya, kenapa? Karena saudara kalau hari-hari saudara itu masih penuh dengan banyak cicilan, saudara juga nggak bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Kalau saya nih akhir bulan harus nyicil ini, pikiran saya khotbah begini hijau semua, lihat muka saudara duit. Gimana gue caranya bisa jadi duit? Gue ke Uber cicilan soalnya, bener? Iya, saudara, impartasi cicilan itu bisa terasa loh. Kenapa? Karena kita akhirnya nggak bisa fokus, saudara. Ya, makanya saya berhenti jadi agen asuransi. Jadi waktu itu saya juga pernah multi level. Kenapa? Karena kalau saya di depan saya pasti tujuannya cari klien. Dan itu saya nggak tentu orang lain ya. Saya tidak berbicara orang lain. Tapi bicara penghambat itu dari sayanya kan. Kalau itu menjadi penghambat saya, udah saya tinggalin. Walaupun gede banget saya dapat duit waktu itu. 3 bulan aja 60 klien, saudara. Tapi saya tinggalkan, saya minta maaf sama upline saya beresin. Pokoknya saya fokus. Ya, jadi hari-hari itu mesti menang, katakan amin. Ya, saudara, langsung saja yuk yang ketiga ya, kesiapan melayani menuntut hati yang tersedia ini penting. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Maka sahut aku, inilah aku, utuslah aku. Nah, saudara siap nggak diutus Tuhan? Ya, GBI Rock ini saya lihat luar biasa loh perkembangan gereja-gereja barunya ya di tahun ini ya. Banyak perintisan baru. Itu berbicara apa sih saudara? Mengutus dengan otoritas dari Pak Arifin, Pak Roni. Ya, itu mengutus. Ya, baik juga gembala baru di kota mana. Ya, saudara kalau ada panggilan, saya lihat ada teman-teman saya yang SCT Let's sekarang udah jadi gembala. Ya, dulu anak kampus kita sama-sama. Tapi ada beberapa yang jadi gembala. Ya, saya nggak tahu di antara saudara juga mungkin ada nanti yang 2026. Ditetapkan jadi gembala, merintis baru, itu bisa saudara ya. Mengirim dengan perwakilan resmi, bukan sekedar pergi, tapi membawa pesan Tuhan. Ya, ada kesimpulan teologi saudara yang penting dalam hal pelayanan ya. Secara profetik itu bicara tentang penyerahan total. Katakan sama-sama penyerahan total. Nah ini penting saudara ya. Waktu saya sebelum melayani Tuhan full time, saya kan kerja di perusahaan minyak. Ya, Konoko INC kalau Bapak Ibu tahu dulu zamannya tahun 90-an. Jadi saya di situ. Sebenarnya kalau secara gaji puji Tuhan saudara udah lumayan, udah oke lah. Karena teman-teman saya yang atasan-atasan tuh kalau kerja di situ ada pengharapan nanti bisa beli rumah minimum 300 meter. Bisa sekolahin anak ke Amerika, itulah atasan-atasan saya. Jadi kan saya secara logika kalau gue di sini gue tinggal ikutin langkah atasan-atasan gue aja nih. Ada harapan. Karena mama papa saya keluaran jebolan perusahaan minyak, oil company, bisa punya rumah sendiri. Papa punya rumah, mama punya rumah. Ya berarti kan saya sebagai pengikuti juga yang ada di bidang yang sama, bisa jadi masa depan saya cerah nih di sini. Tapi Tuhan panggil. Saya menyerahkan diri full time itu 10 April tahun 95 saudara. Ya puji Tuhan ini tahun ke-30. Berat saudara waktu menyerahkan. Saya berpikir, saya tuh orang-orangnya tuh orang yang berhitung. Yang gak langsung gampang penyerahan total, enggak. Saya mikir gimana Tuhan, saya kan paling takut hidup susah saudara. Dan image saya jadi pendeta tuh miskin. Kenapa? Karena papa mama saya itu dulu hidupin banyak pendeta. Kan papa pengusaha dulu. Gereja tuh nampung orang lulusan sekolah Alkitab. Entah dikawinin. Kalau Natal dikasih tiket PP mau ke Manado. Ya ada yang mau ke Medan. Dibeliin sama papa saya. Kasih kado. Belum juga kalau dia nanti susah rumahnya dikontrakin. Jadi saya tuh image-nya pendeta miskin. Gue gak mau. Makanya waktu mama saya bilang. Sandy, Mervin, Rekeski nanti satu hari kamu jadi pendeta. Amit-amit jabang bayi gue jadi pendeta. Gak mau. Tapi mama saya itu udah menubuatkan lama saudara.
Dan puji Tuhan saudara, memang itu ada panggilan. Ya, tidak semua terpanggil full time, dan kalau bukan full time itu bukan berarti saudara yang full time lebih berohani dari yang nggak full time. Rohani bukan dinilai dari situ ya, dari motivasi hati. Apapun yang Tuhan panggil, ya saudara pengusaha, jadilah pengusaha yang profetis, yang melayani Tuhan, yang menyampaikan pesan Tuhan. Sampaikanlah pesan Tuhan kepada anak-anak buahmu. Yang jadi karyawan juga, jadilah karyawan yang profetis, yang menyampaikan pesan Tuhan kepada temanmu di kantor. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja saudara. Makanya saudara tuh bersyukur malah gak ada pangkat atau jabatan pendeta. Saudara bisa lebih luas masuk ke lingkungan manapun. Saya kalau ada jabatan pendeta ini kan gak bisa masuk lebih luas saudara, betul gak? Ya saudara, di porsi saudara lakukanlah. Tapi tujuannya apa? Sampaikan pesan Tuhan. Setiap hidup kita itu ada tanggung jawab. Yaitu apa saudara? Menyampaikan pesan Tuhan. Minimum ya, kepada isi keluarga kita. Kita harus lakukan itu setiap hari. Katakan amin saudara ya. Jadi saudara, kesiapan melayani itu sering diuji saat tidak ada panggung. Ini penting juga ini, mental panggung ini bahaya. Ya, gak usah panggung-panggungan. Pada awalnya gereja gak ada panggung. Gak usah saudara merasa minder, iri dengan gereja yang panggungnya keren, gede, tempat duduknya keren ya, parkirannya. Waduh, fenomena akhir zaman ini gereja kan makin keren. Saudara gak usah terusik. Karena pada awalnya gereja nggak ada panggung, dan nanti pada akhirnya gereja juga nggak akan dipanggung. Catat itu baik-baik. Itu belum terjadi sekarang ya. Tapi saya udah bisa memastikan karena itu firman, saudara. Tuhan itu bekerja bukan lewat panggung. Bahkan panggung sekeren apapun tidak membuat orang bertobat. Nggak usah berkecil hati saudara, nggak usah. Dan saya tidak pernah tertarik itu. Dari 2017 Tuhan sudah kasih visi. Saya ini jangan kamu menuju ke sana. Itu bukan mauku. Yes Tuhan, saya paham. Karena panggilan untuk menjadikan semua bangsa muridku itu adalah panggilan yang tertinggi yang Tuhan harus lakukan itu di semua orang Kristen. Dan itu tidak dikerjakan digarap di panggung. Bukan berarti panggung gak penting, jangan salah paham juga ya Bapak Ibu ya. Oke lah, saudara-saudara kita yang dikasih kepercayaan untuk punya panggung yang besar, tinggal tergantung tanggung jawab gak nanti dengan kepercayaan yang besar itu. Masih bisa gak mengajar jemaatnya untuk menjangkau memuridkan. Jangan sampai panggung yang besar, jangankan mengajar jemaatnya untuk menjadi murid Kristus, bertobat aja enggak, nah itu enggak boleh. Halo, amin. Esensinya apa? Mau panggung kecil, mau panggung besar, bawa orang bertobat. Karena kekristenan tanpa pertobatan bukan Kristen. Amin. Jadi semakin besar semakin banyak tanggung jawab. Dan setelah bertobat harus pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu enggak gampang. Makanya puji Tuhan, saya juga jadi gembala yang jemaatnya enggak banyak saudara, tapi bersyukur. Ya, Tuhan pimpin kami 4 tahun ini ke doa pagi. Ya setia. Memang kita kiblatnya bukan pinter bangun panggung. Mentoring, ya itu kekuatan kita. Mentoring pun ada spesialisnya saudara. Kami dipercayakan mentoring bagian hutang dan bagian keluarga. Udah setia aja tiap hari ya ngelayanin itu. Makanya saya jam 3:30 udah bangun dengan Doni, suami saya, dan kita tim pemimpin semua bangun. Ya udah sibuk keliling breakout room, bantu leader-leader, nanti ada supervisor, kita harus beresin bagaimana ini sistemnya. Ya kan gak langsung jadi ribuan orang seperti hari ini saudara. Dari 2-3 orang. Halo, amin. Dari 2-3 orang, saya pun waktu 2-3 orang belum ikut. Saya ikut udah di 8 orang. Ya, tetapi waktu saya ikut di 8 orang itu, berkembang di 12 terus sesi 1 tuh udah 250, sesi jam 5 yang kedua tuh udah 550-an. Ya setia, kita makin apa? Makin dibawa kepada kehendaknya Tuhan. Amin. Ya masing-masing gereja tuh unik, gak usah menjadi seperti orang lain. Sama seperti saya tidak bisa menjadi seperti Pak Roni Bu Nancy. Anda juga gak pernah bisa menjadi seperti saya kan? Ya gak usah pengen jadi seperti orang lain. Makanya gambar diri itu penting, harus pulih. Kalau enggak kita gak bisa maksimal dalam melayani saudara. Dan saya percaya GBI Rockpick itu punya keunikan. Ya, yang dimana saudara tidak perlu mengcopy paste orang lain. Tapi yang pasti ada pesan Tuhan di tempat ini. Yang ketika Anda tangkap, Anda sama-sama lakukan, tempat ini akan membawa orang untuk mengenal Tuhan. Tujuan endingnya itu membawa pesan Tuhan, orang bertobat, orang lahir baru, mengalami pemulihan Tuhan, dan dia jadi murid Kristus, dan dia memuridkan orang lain. Terus bergilir seperti itu. Amin. Apapun metodenya, apapun strategi konsepnya, setiap orang akan Tuhan kasih kepercayaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk mari kita berdiri bersama-sama. Saya percaya hari ini Tuhan mau kita menerima konsep sebuah pelayanan yang lebih luas lagi. Dimulai dari keluargamu, mari lakukan itu. Bukan tunggu keadaannya, situasinya nyaman, ideal. Tapi saat Tuhan panggil, Tuhan mau
Engkau menjawab, ya Tuhan, aku mau. Inilah aku Tuhan, pakai aku untuk menggenapi rencanamu. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Bapa. Kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ada pesan Tuhan untuk jemaat-Mu GBI Rockpick Tuhan, di mana gereja-Mu berdiri di tempat ini dengan satu visi misi dan value yang sudah Kau tetapkan, di mana jemaat-Mu boleh mengambil bagian dalam panggilan-Mu yang kudus, meresponi. Mari saudara, yang Tuhan mau adalah respon kita pagi ini. Bagaimana responmu? Apakah engkau sadar mengapa saya dan Anda sampai hari ini masih hidup? Karena Tuhan punya tujuan dan rencana dalam hidupmu. Tuhan mau kita punya hati yang siap untuk melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kehormatan yang Kau berikan, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nyanyikan sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya serahkan untuk perjamuan kudus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Sandy sejak atas pelayanannya, atas firman dibagikan bagi kami. Kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu luar biasa mengingatkan kami, Tuhan, menegur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi dan menyayangi kami. Terima kasih, Engkau baik ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Bu Sandy untuk menyampaikan isi hati-Mu, pelayanannya Allah berkati dimanapun hamba-Mu ini berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga siap Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan-Mu pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari juga kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setelah itu Dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan yang berisi anggur yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percayakah bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih.
firman-Mu pada kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan benar. Kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang bagi banyak orang ya Tuhan. Dan orang-orang boleh melihat ada Kristus hidup dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bangga punyalah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama katakan bagi Raja kita, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berkat-Mu atas kami semua, warga kerajaan Allah yang hadir siang hari ini. Kami akan melanjutkan semua tugas-tugas kami besok. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, memberkati keluarga kami, memberkati rumah tangga kami. Kami merasakan sorga dalam rumah kami. Apa yang akan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bagi kami yang sudah berlibur, kami percaya Engkau Allah Immanuel menyertai kami juga, menambahkan sukacita dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Sandy yang sudah memberikan takan firman-Mu bagi kami. Urapan Tuhan, karya-karya Roh Kudus tetap bekerja atas Ibu Sandy dan Pak Doni dalam penggembalaan mereka, melayani banyak jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan. Kiranya hikmat dari sorga turun atas mereka. Berkati putri mereka, 3 putri, berkati yang masa depan yang gilang gemilang, Tuhan juga beri dalam kehidupan mereka. Mari saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, dan berkat kerajaan Allah serta kebenaran menguasai hati pikiranmu mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Kita jadi berkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu saudara.